siang. Saya izin rekam untuk backup aja kalau ada perlu. Siang ini kita akan banyak bicara tentang transformasi bentuk. Sebenarnya kalau kemarin kalian sudah melakukan studi preseden, salah satu hal yang dalam proses pencarian bentuk itu sudah dilakukan di studi preseden. Tapi sekilas saja, transformasi bentuk, semua materi sudah saya unggah ke web learning sehingga bisa kalian pelajari. Oke, apa itu bentuk? Ini sih mudah aja sih. Bentuk itu ada dua hal nanti kita akan banyak bicara juga tentang ruang itu sendiri, ruang yang dihasilkan dari sebuah batasan-batasan, dan bentuk pejal nanti kita akan bicara di situ. Architectural form itu terkait dengan tekstur, terkait dengan material, kemudian nanti ada yang juga terbentuk karena cahaya dan bayangan, ada juga bicara tentang warna dan segala macam, yang sebenarnya kemudian menjadi alat atau tools dari seorang arsitek dalam membentuk ruang, baik ruang maupun ruangan sebenarnya. Tapi nanti kita lebih banyak ke ruangannya. Secara mudah itu definisinya seperti ini. Architectural form is the point contact between mass and space. Jadi ada yang solid, ada yang ruang. Jadi ruang dan batas sebenarnya, ruang dan batasannya. Kemudian ada yang ruang menjadi ruangan gitu, yang tertutup, ada yang lebih terbuka segala macam. Tapi kalau buka FDK Ching yang dulu saya kecilkan, kita bisa melihat ada yang disebut dengan platonic solid. Jadi dari lingkaran, dari bujur sangkar yang kemudian bisa dikembangkan menjadi persegi panjang dan segitiga, itu kita akan mempunyai banyak bentuk pejal, bentuk solidnya. Jadi bola, kubus, piramid, ada yang bentuk cone, ada yang bentuk silinder. Ini yang bentuk-bentuk dasar yang kayaknya sederhana dan remeh, tapi bagaimana kemudian menjadi hal-hal atau bentuk-bentuk ini kemudian bisa dikembangkan secara kreativitas arsitektural sesuai dengan konteksnya masing-masing. Dan seperti tadi, kubus ini kalau sisinya sama, dari dasarnya bujur sangkar, kemudian bidang-bidangnya sama menjadi kubus. Sedangkan kalau ada perbedaan menjadi balok, kalau yang ditegakkan menjadi tiang atau kolom, kalau ditidurkan kemudian mempunyai lebar yang cukup lebar, dia akan menjadi sebuah kayak pelataran, atau kalau ditegakkan bisa menjadi dinding dan segala macam. Ini tergantung nanti permainan skala dan proporsinya sebenarnya ke arah sana. Dan ini tadi sudah sekilas kita jabarkan, atau kalian juga bisa lihat di FDK Ching bagaimana bentuk-bentuk dasar itu. Ada lingkaran, ada segitiga, ada bujur sangkar yang kemudian bisa dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kreativitas dan kebutuhannya sebenarnya. Ini juga primary solidnya dari bentuk yang lingkaran, yang silinder, karena dipadukan antara lingkaran dan persegi panjang atau bujur sangkar menjadi silinder, atau kubus yang dari lingkaran dan segitiga menjadi cone. Bisa ada yang piramid dari segitiga dengan dasar bujur sangkar dan segala macam. Ini kreativitas yang sebenarnya kayak sederhana banget, dan kalian sudah pernah melakukannya di PA 1 sebenarnya, sudah mulai.
Tapi bagaimana kemudian kreativitasnya? Ini sebenarnya film, tapi saya nggak setel karena rencananya akhirnya kan direkam kemudian diunggah ke YouTube. Kalau film ini saya setel karena copyright. Jadi ini kalau pernah nonton film Transformer itu kan kubusnya dari Transformer dan segala macam. Tapi yang menarik dari situ adalah bagaimana kubus kemudian bertransformasi. Jadi, namanya juga Transformer, jadi sebuah kubus kemudian menjadi bentuk-bentuk, dan ini pernah kalian lakukan di perancangan satu terutama kreativitas bentuk, ada solid void waktu itu kalau nggak salah sempat seperti itu. Kemudian transformasi itu juga seperti tadi yang di atas juga bisa dilakukan dengan permainan dimensinya, apakah dimensi yang pejal atau kemudian yang dipitihkan sehingga dia tidak lagi menjadi bentukan pejal tapi menjadi sebuah bidang, atau bahkan hanya sekedar balok atau kolom tergantung posisi di mana benda itu diletakkan. Jadi ada dimension transformation ya, kalau ini bentuk yang bertransformasi, sedangkan ini dimensinya yang dipermainkan. Terus ada transformasi pengurangan, jadi subtraktifnya, dipotong sana, dipotong sini, dicowak sana, dicowak sini, itu yang menjadi transformasi bentuk berikutnya. Atau kemudian dari bentukan-bentukan yang tadi kemudian bentuk kubus, ternyata kalau mau dipahami sebagai sebuah balok-balok kecil yang tersusun, kemudian balok-balok itu dipecah-pecah, bisa aja menjadi bentukan-bentukan yang lain. Ini nanti kita akan pelajari juga di arsitektur mancanegara ketika kita bicara dekonstruksi, bagaimana kita kemudian meledakkan, kok istilahnya meledakkan, memang istilahnya explode, ya, mengeksplod sebuah form, kemudian kita pahami unsur-unsurnya, kemudian kita dikonstruksi kembali. Ini salah satu contohnya, nanti ada beberapa contoh. Kalau tadi ada pengurangan, transformasi pengurangan seperti ini. Permainan kubus kemudian dikurangi dengan bentuk honeycomb-nya, bentuk sarang lebah, dikurangi dari cowok segala macam. Ini menjadi bentuk yang baru dan lebih ke memanfaatkan kreativitas. Atau juga kita bisa menambahkan bentuk-bentuk dari bentuk yang pejal, yang solid void tadi, bentuk solid tadi ditambahkan dengan bentuk solid yang lain, jadi jenis additive transformation. Jadi kubus kemudian ada kayak dinding itu ditambahkan, atau bahkan kemudian ada kubahnya dan segala macam, transformasi penambahan bentuk-bentuk lain, bisa seperti ini. Jadi saya masih ingat ketika PA1 dulu, silakan mulai dari bentuk kubus, kemudian bisa ditambahkan, bisa dikurangi, ada subtraktif, ada aditifnya di sebelah mana, menjadi sebuah transformasi atau menjadi bentukan baru. Itu dasarnya sih itu sih. Kemudian bisa atau juga transformasi yang mengkombinasikan antara yang subtraktif dan aditif. Mungkin ini bentuk-bentuk yang sederhana dan kalian sudah pernah melakukannya di PA1. Saya masih ingat di PA1 kampus Palembang waktu itu pernah ada yang melakukan seperti ini, jadi menggunakan styrofoam dan karton padi plus tusuk sate itu tambahkan. Dan sebenarnya ini kemudian bisa, kalau ketika PA1 hanya benar-benar untuk mengeksplor bentuk, tapi kemudian di studi-studi selanjutnya sebenarnya pengetahuan atau pemahaman tentang subtraktif, aditif atau solid, bentuk solid, platonic solid itu bentuk yang kejal, itu bisa diterapkan di studi-studi selanjutnya dengan kasus-kasus berikutnya.
Itu tentang bagaimana transformasi bentuk dari bentuk-bentuk yang dasar. Tapi kemudian bagaimana kita coba melihat atau melakukan kajian, melakukan bedah bentuk dari bangunan yang sudah ada. Ada contoh yang menarik dari kalau kita berjalan atau memahami bangunan tradisional, bangunan vernakular di Nusantara ini, ternyata kalau sebagian besar kita memahaminya bahwa bangunan vernakular di Nusantara itu berdenah persegi panjang atau paling kalau tidak persegi panjang ya bujur sangkar, tapi ada beberapa rumah vernakular yang denahnya denah bundar atau kalau tidak bundar sempurna, dia bentuknya oval. Jadi ini ada 13 identifikasi dari seorang teman yang kemudian saya caplok dan mintakan di sini sebagai contoh kasus. Denah bundar atau oval ini jarang sekali digunakan, tapi potensinya luar biasa untuk dikembangkan lebih lanjut ke sebuah desain. Dan memang benar dari iseng-iseng saya mengumpulkan berdasarkan identifikasi teman ini, ternyata ada kemiripan dengan apa yang dilakukan sekelompok arsitek di Jakarta. Saya lupa tahunnya, sekitar tahun 2012 atau 2010, saya lupa pasti. Itu ada pameran menarik, sebuah ide desain yang judulnya Rumah Tanpa Pintu, dan mereka mengeksplornya cukup unik. Denah yang dimunculkan di pameran ini adalah denah lingkaran, yang idenya kalau menurut pendapat saya, yang namanya juga kajian ya, mencoba mengkaitkan dengan arsitektur di masa lalu, arsitektur vernakular kita. Jadi bentuk lingkaran ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah rumah kontemporer, rumah masa kini yang ide dasarnya adalah tanpa pintu. Kita bisa mendapatkan beberapa konfigurasi denah yang tanpa mengurangi fungsi dari pintu. Fungsi dari pintu adalah membatasi ruang dalam, ruang luar, atau membatasi antara ruangan satu dengan ruangan lain demi untuk privacy atau demi untuk beberapa pertimbangan aktivitas yang tidak boleh diakses oleh orang lain. Ini studinya, di slide ini menggambarkan studinya bagaimana konfigurasinya. Kemudian dari studi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut bahwa sebenarnya bisa dalam sebuah rumah kemudian menjadi dengan dasar lingkaran-lingkaran tersebut, kemudian bisa disusun sebuah tipe ide desain sebuah rumah yang mengalir tanpa pintu, dengan tidak mengurangi aktivitas di masing-masing ruang. Juga uniknya adalah ini kalau Anda perhatikan kan modelnya kayak labirin, satu aktivitas harus dipahami benar oleh si penghuninya. Itu yang contoh ini, contoh rumah tinggal, rumah tanpa pintu. Tapi apakah bentuk lingkaran itu berhenti hanya pada rumah eksplorasi? Ternyata enggak. Ada seorang alumni dari UNS di Solo, Akbar Hantar, dia benar-benar mencoba memahami bentuk lingkaran dan mengeksplor ke dalam beberapa karyanya. Ini karya desain, sayembara desain. Jadi kalau kalian perhatikan di bagian bawah inilah proses kubahan masanya, bagaimana dia membentuk masanya sehingga mendapatkan bentukan seperti perspektif ini. Jadi ada kubahan masanya seperti ini, kemudian pembagiannya dari lantai dasar, lantai 1, 2, 3, dan lantai atas. Kemudian ada analisa klimatologis sedikit, kemudian terhadap perkembangan selanjutnya. Jadi kalau kemarin ada di WA Group ada yang tanya, Pak, apakah studi presiden itu terkait dengan
programming dan segala macam. Ini agak keluar dari topik transformasi bentuk. Saya sedikit menjelaskan. Sebenarnya yang saya harapkan adalah ketika di UAS nanti, dari programming sampai nanti ketika kalian menyusun konsep, bentuknya ini seperti ini. Bentuk dari poster seperti ini. Jadi nanti bisa kalian buka di web link dan kalian bisa. Jadi di sini bagaimana goal-nya, menyusun goal, kemudian menetapkan permasalahannya, kemudian ada gubahan masalahnya sedikit, kemudian ada analisa klimatologi, meskipun tidak menjadi hal yang penting, tapi ada analisanya. Studi presiden juga bisa dimasukkan di sini, seperti itu. Jadi ini hanya gambaran, nanti kalian di akhir mata kuliah atau UAS-nya, kalian akan membuat sebuah poster atau beberapa lembar poster yang bentuknya seperti itu, yang mencakup semuanya dari programming sampai ke penyusunan konsep. Oke, kembali ke transformasi bentuk. Yang dilakukan Akbar Hantar adalah mencoba memperkuat bentukan lingkaran lebih ke oval gitu. Itu karya pertama. Ini karya berikutnya, sebuah rumah juga dengan bentuk dasar lingkaran yang dominan dibanding bentuk-bentuk lain. Ada transformasi bentuknya juga beberapa bagian. Ini lebih ke gambar teknisnya, prarancangan. Tapi idenya adalah ini, proses desainnya. Jadi dari tapaknya dia melihat, terus beberapa alternatif desainnya, kemudian melihat pembagian atau zonasi masing-masing bentukan ini, dicoba bagi zonasinya seperti apa. Ada sedikit analisa klimatologi terkait juga dengan sirkulasi dan segala macam. Kemarin juga sempat ada yang tanya, Pak, boleh digital atau boleh manual? Terserah. Saya juga sih menghargai banget beberapa mahasiswa yang ingin menuangkan secara sketsa seperti ini. Tidak apa-apa, asal kemudian tak di-scan, tak di-foto dan terbaca, saya pikir tidak ada masalah. Karena yang diutamakan di mata kuliah ini adalah proses berpikirnya. Proses berpikir dari bagaimana mewujudkan atau memunculkan ide-ide konseptual di dalam proses perancangan. Kan pada denah tanpa potongan yang teknis, itu teknis urusannya di studio. Di PNPA ini lebih kepada pola berpikirnya seperti apa. Oke, ini berhantar. Kemudian ada satu lagi juga ini. Ini hasil sayembara juga. Di denahnya dan pembagiannya. Pembagian zonasi kalau nggak salah di masjid ya. Dan ini proses desain. Gitu. Jadi apa ya? Kecenderungan logbook kosong di studio itu sebenarnya sangat, kalau buat saya sangat disayangkan, karena proses desain ini kebetulan saya kenal dengan Akbar Hantar. Jadi yang diupload ini adalah dari sekian dari beberapa lembar proses desainnya, proses berpikir dari seorang Akbar Hantar dalam menghasilkan karya seperti ini. Ini kan hanya rendering. Tapi yang saya coba tekankan di mata kuliah TNPA ini justru pada prosesnya ini. Proses bagaimana menjadikan bentuk. Dan kalau kalian perhatikan dari contoh kasus yang ini, dari kasus Akbar Hantar ini, atau rumah tanpa pintu tadi, terlihat sekali bahwa proses transformasi bentuk itu benar-benar menjadi pemikiran utama. Jadi kalau selama ini di studio kan sering terjadi atau sering kalian lakukan adalah bikin denah dulu, baru kemudian mencari bentuk, mencari bentuknya, atau denahnya dulu diekstrud, dibentuk, ditinggikan, kemudian ditutup pakai enclosure tertentu, jadi dinding-dindingnya bagaimana.
Efeknya adalah biasanya terjadi adalah kalau denahnya biasa saja, kalian akan kesulitan menentukan atap. Itu yang sering terjadi seperti itu. Atau kemudian kalau enggak, itu atapnya didak dengan level yang sama, sehingga bentuknya benar-benar kotak sih yang sangat monoton. Kalau kalian perhatikan di contoh yang awal tadi, katakanlah contoh yang bangunan ini. Bangunan ini saya yakin bukan berangkat dari denah. Denah akan mengikuti lebih lanjut. Jadi bagaimana kemudian bentukan yang diinginkan itu muncul terlebih dahulu. Kasus yang ini juga. Ini saya yakin bukan denahnya, tapi bentuk yang diinginkan seperti apa. Sehingga mana yang lebih dulu, denah atau bentuk, itu agak susah. Kalau denah, mana yang lebih dulu, bentuk atau denah, saya yakin bentuk. Tapi bagaimana mensinkronkan antara denah dan bentuk, itu sebenarnya pemahaman di zonasi bubble diagram itu menjadi sangat krusial, menjadi sangat penting. Mungkin itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Stop sharing karena saya akan pindah ke tempat yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Saya ingin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Jadi kemarin saya sempat nonton video di YouTube tentang bagaimana seorang arsitek membentuk rumah rancangannya. Jadi pertama Siapa? dia tuh membentuk lupa Pak namanya siapa. Oke, nggak apa-apa. Tapi di situ Terus? dia pertama membentuk kubus-kubus kecil, di mana itu merupakan ruangan-ruangan yang akan ada di dalam rumahnya. Terus ukurannya didasarkan pada hasil analisis. Nah, baru setelah kubus-kubus kecil tadi jadi, baru disusun di tapak yang ada. Nah, apakah cara ini juga termasuk transformasi bentuk atau bukan, Pak? Iya, bisa juga. Karena dia kan kubus-kubus itu mewakili zonasinya kan. Itu enggak? Jadi setiap kubus itu satu zonasi, katakanlah seperti itu. Nah, dari itu Iya, Pak. kemudian bisa dari bentukan kotak-kotak itu kemudian dipadu sama dia. Disambung-sambungkan seperti apa, kemudian ada artikulasi. Artikulasi artinya ketika semuanya sudah siap, penataan zonasi di tapak bedus itu, kemudian besaran ruangnya sudah pas, segala macam, dia kemudian menyusun setiap ruangannya seperti apa, bagaimana hubungan antara satu ruangan dengan ruangan yang lain, kemudian bagaimana bentuknya seperti apa dan segala macam. Itu memang bisa dipahami sebuah proses transformasi bentuknya. Jadi sebenarnya kata transformasi bentuk itu agak kurang pas ya. Transformasi bentuk itu kan dari bentuk yang bentuk dasar kemudian ditransformasikan entah di subtraktif entah di adiktif menjadi bentuk dasarnya. Di bahasa umumnya di dalam proses desain itu meshing. Meshing itu ada yang mengatakan juga forming, jadi membentuk bentuk. Nah, karena bahasa Indonesia ini agak repot. Meshing itu memang dari zonasi yang sudah ada, kemudian kita create masanya, kita create bentukannya. Saya kasih contoh dari studi presiden yang kalian sudah buat.
Iya, udah pas. Hai, hai, hai. Alah, alah. Keluar. Oke, ya. Oke, ini studi presiden yang kemarin beberapa teman kalian kumpulkan. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan bentuk pejal sih sebenarnya. Dia penggabungan antara bentuk yang kubus atau bentuk balok persegi panjang lebih besar, ditambahkan dengan bentuk yang segitiga. Kemudian di bentuk yang ini, segitiga memanjang. Kemudian dia melakukan pengurangan segala macam. Ada subtraktifnya. Contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua juga seperti ini. Dia ada bentuk pejal. Jadi kalau sementara saya bisa melihat ada dua hal yang bisa dilakukan, antara bentuk yang pejal dikurangi atau bentuk balok-balok, bentuk bidang-bidang. Bentuk bidang itu seperti ini, bentuk solid kemudian dikurangi. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk bidang-bidang. Bidang atap yang dominan. Kemudian disusun. Tapi bentuk dasarnya bentuk kotak seperti ini. Kemudian ada artikulasi. Sama seperti yang tadi pertanyaannya adalah dia akan menyusun kubus-kubus dulu atau bentuk balok-balok dulu, balok persegi panjang. Kemudian diartikulasi dengan membuat bidang atap yang lebar. Terus kemudian permainan ketinggian atap di split seperti ini kan, di split. Nah, kemudian bagaimana sirkulasinya itu bisa dipahami sebagai sebuah transformasi bentuk, bisa dipahami sebagai transformasi bentuk atau meshing lah, bisa lebih tepatnya meshing sih. Transformasi bentuk itu kurang. Kalau di single building, kalau yang ini ini transformasi bentuk, yang ini meshing, tapi kita permudah aja lah menjadi transformasi bentuk. Begitu. Jadi ini kan ada beberapa masa yang kemudian dihubungkan. Bagaimana masa satu yang 2 lantai, ini yang 1 lantai, selanjutnya. Nah, atau bentuk ini dia dibuat terbuka supaya flow anginnya dia masuk, ada angin yang masuk, ada cahaya yang masuk dan segala macam. Ya, padahal bentuknya lebih sederhana, memanjang karena kita side-nya itu panjang ke belakang. Jadi memanfaatkannya dia bagaimana courtyard yang biasanya serba kotak, courtyard tradisional arsitektur Tionghoa kan diletakkan di tengah gitu. Tapi dia memanfaatkan pinggir supaya ada sirkulasi. Ini analisisnya juga cukup tepat gitu, analisis bentukan ini adalah ini. Sirkulasi linier meskipun dia tekuk seperti ini, tapi menerus. Ini juga bidang di permainan beberapa masa, kemudian ada artikulasi khusus sesuai dengan konteks tapak, sesuai dengan kebutuhannya seperti apa, mana kaca, mana
mana dinding masif dan segala macam jadi perhatikan. Ini juga yang solid, kemudian hanya dilobangi di beberapa titik. Dan model solidnya nanti ada 2 aja. Begitu contohnya. Jadi mudahnya memang ada dua tipe. Bisa dikatakan seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya hanya mencatat beberapa contoh ini yang kebetulan pas saja untuk siang ini kita bahas. Silakan. Jadi transformasi bentuk tidak serumit hal-hal yang lain, pembentukan konsep dan segala macam. Tidak dalam proses pembentukan konsep, transformasi bentuk tidak rumit. Namun justru di transformasi bentuk inilah yang menjawab permasalahan programming. Benar enggak tentang tropicalnya, benar enggak tentang kebutuhan ruang terbuka. Saya masih ingat ketika di programming ada yang mengatakan ruang sempit tapi posisinya di Bogor, sehingga itu kan curah hujannya tinggi dan segala macam. Bagaimana memanfaatkan curah hujan, bagaimana untuk utilitas buangan air hujan dan segala macam. Itu yang mempengaruhi kita. Terus ada juga yang di tengah kota, bagaimana kemudian tidak merasa bahwa itu di tengah kota. Artinya seperti rumahnya Andra Martin kemarin kita bahas sih. Dia di Bintaro, pasti tengah kota. Tapi posisinya di Hook, kebetulan di Hook juga, sehingga dia bisa mengeksplor rumahnya tidak terasa seperti di tengah kota, berasa di pinggiran kota. Ruang terbukanya dihitung, pemanfaatan ruang yang maksimal dan segala macam. Kemarin minggu lalu Bu Rizka juga sedikit banyak tentang kontekstual, jadi bisa dimasukkan juga dalam konteks messing ini. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan lain. Jadi nanti yang kalian perlu sampaikan untuk tugas berikutnya sebelum kita masuk penyusunan konsep dan segala macam adalah silakan membuat transformasi bentuk ya, entah di sketsa, entah di apa, enggak apa-apa. Tapi nanti bisa modelnya bisa seperti ini apa yang disampaikan Akbar Hantar ini. Yuk, silakan. Pak, ya. Saya ingin bertanya, Pak. Bagaimana dengan parametric design, Pak? Saya jujur belum ke arah sana ya, ke arah parametric design ini masih benar-benar ya manual. Karena parametric design, kalian akan memasukkan beberapa parameter-parameter yang kemudian tools itu atau saya nggak bisa mengatakan itu software soalnya, karena parametric design itu kan kita menentukan indikator ya, kita menentukan parameter-parameternya yang mempengaruhi sebuah desain. Kemudian itu yang kemudian create bentukannya. Apakah itu kreativitas arsitekturnya? Tidak ada, karena setelah parametric desain itu keluar bentuknya, si seorang arsitek akan melakukan adjust terhadap bentukan itu. Apakah mau dipakai semuanya atau tidak?
parameter desain itu sebenarnya mudahnya adalah sebuah cara seorang arsitek dalam memahami, membentuk atau meshing sebuah karya, efek dari banyaknya indikator atau parameter yang harus dilakukan. Parameter desain ini sebenarnya hampir mirip ketika seorang desainer pesawat terbang itu membuat desain. Dia tidak hanya sekedar memperhatikan airflow angin, tapi juga bagaimana kemampuan daya angkutnya, kemampuan efisiensi bahan bakar dan sebagainya. Parameter desain memang salah satu cara dalam meshing, tapi bukan berarti tidak ada peran di arsitek, karena arsitek akan menentukan parameternya yang mau dipasangkan atau mau ditentukan di situ. Untuk sementara itu yang bisa saya jawab, karena jujur saya belum banyak memahami tentang parameter desain seperti apa. Logiknya adalah ada sejumlah parameter-parameter yang dianggap oleh seorang arsitek penting dalam membuat atau mempengaruhi bentuk desain. Dimasukkan, kemudian dia keluar bentukan. Itu memang dalam proses transformasi bentuk, salah satu proses transformasi. Mungkin nggak tepat sih jawaban saya, tapi kurang lebih lah seperti itu. Karena jujur saya tidak mendalami ke arah sana dan belum sempat begitu. Cukup kah? Atau ada Cukup, Pak. Ya, teman-teman yang lain udah paham parameter desain? Karena saya SketchUp aja nggak tamat. SketchUp dengan V-Ray-nya aja udah ampun-ampunan. Apalagi Lumion dan segala macam. Kalau SketchUp, Lumion itu kan hanya apa ya, kayak ini kan, gambar Lumion, dia bilang rendering. Jadi kemudian di dasar bentuknya, nah itu keunggulan dari parameter di situ. Bentuknya dia mampu mengenerate formnya atas dasar parameter sehingga namanya kan parameter desain. Sama juga kalau kalian pernah membaca atau melihat batik fraktal, itu juga motif-motif batik yang ditentukan atau dibentuk oleh logika algoritma matematik. Batik fraktal klasik yang buat ahli matematik. Ada software khusus. Oke, silakan. Jadi kalau kalian mau mengembangkan apa yang sudah ada di studi presiden kalian, ya nggak masalah. Justru itu sih sebenarnya guna dari studi presiden adalah di situ. Jadi bagaimana proses transformasi bentuk dari studi presiden yang sudah kalian kumpulkan, yang sudah kalian lakukan, itu tidak hanya membantu atau memberi masukan dalam zonasi ruangnya atau sirkulasi ruangnya, bahkan sampai ke bentuknya yang akan kalian pakai. Nah, itulah gunanya studi presiden. Seperti itu gunanya. Begitu. Lagi. Izin bertanya, Pak. Silakan. Gini, kalau ngomongin soal transformasi bentuk, saya pribadi itu sering ngerasa stuck di situ saat proses perancangan. Nah, itu entah karena dari salah dari denahnya dulu atau zonasinya, itu baiknya gimana ya, Pak? Soalnya kayak kata Manini tadi, kayaknya kelihatan lebih mudah dari zonasi, terus dibentuk kubus-kubus, terus disusun. Jadi baru disusun nanti jadi transformasi bentuk, atau gimana ya Pak, mudahnya? Ini yang sering terjadi ya.
Saya jujur-jujuran aja, saya sering cukup beradu argumen dengan beberapa Bapak Ibu dosen lain di studio. Saya tidak pernah menyukai tahapan ketika selesai bubble diagram, kalian buat denah. Saya tidak pernah suka. Selesai bubble diagram, kalian bentuk dulu, forming dulu, atau meshing dulu. Denah itu justru di belakang. Jadi kalau logiknya saya, justru studi masanya dulu yang duluan. Studi massa, kemudian dari situ bagaimana leveling, kalau terutama untuk oke, agak saya lebarkan sedikit konteksnya. Terutama untuk bangunan-bangunan yang berada di lahan berkontur. Konturnya kontur yang cukup ekstrim. Itu yang saya lakukan, yang saya minta adalah mereka menyusun gugus-gugus masanya dulu. Masanya seperti apa? Lupakan denah. Bagian mana yang bisa dibangun, bagian mana yang tidak bisa dibangun karena lahan berkontur. Kemudian setelah itu forming itu berdasarkan zonasi yang sudah disusun. Bubble diagram, makanya bubble diagram menjadi kunci. Setelah masa-masanya terjadi, bagaimana sirkulasinya? Oke, itu ada judgment. Setelah beres, dicek besarannya benar enggak? Ada adjustment bentuk massa tadi, baru masuk ke denah. Jadi denah itu cenderung, kalau bimbingan saya di tugas akhir, justru cenderung terakhir, mendekati belakangan. Tapi setelah itu biasanya saya nggak ngotek-ngotek denah lagi, saya tidak bongkar kesalahan di denah, itu cenderung minim, karena bentuknya dulu sudah jadi. Nah, kalau kasus rumah dan segala macam, saya sarankan sih perkuat bubble diagram, terutama zonasinya, kemudian cari sirkulasinya, terus kemudian bentuk meshingnya dulu, bentuk gugus massanya seperti apa. Terus saya syukur-syukur kalau kalian bisa terukur, jadi saya sampai di tugas akhir itu saya minta mereka, terutama yang berkontur, bikin skalatis, lahan berkonturnya seperti apa, bikin masanya itu juga skalatis, kemudian kita main kayak anak kecil tuh, main kubus-kubus kecil-kecil, disusun, nah kemudian sirkulasinya. Kalau di kasus rumah tinggal atau bangunan-bangunan sederhana yang lain, seperti itu juga, bentukannya dulu, sirkulasinya bagaimana, kalau sudah fix semua, baru masukkan ke denah. Jadi denah itu belakangan, kalau saya sih. Efeknya adalah berdasarkan pengalaman bimbingan beberapa kali, beberapa mahasiswa dalam beberapa tahun, bentuknya jadi lebih cocok dengan konteks lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuknya lebih keluar daripada kalau berangkat dari denah. Karena kecenderungan berangkat dari denah, kita hanya melihat flat 2 dimensi, kita tidak melihat 3 dimensi. Bagaimana posisi, contoh, posisi jendela kamar terhadap ruang yang lain, jendela kamar terhadap taman, bagaimana posisinya, apa yang dia lihat dari jendela itu yang kadang kalau berangkat dari denah kita tidak akan melihat, apalagi kemudian ada perbedaan ketinggian lantai, ada split level, ada kontur, ada segala macam. Itu yang jadi perhatian. Karena buat saya arsitektur itu tentang 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Yang kalian lakukan terhadap denah adalah 2 dimensi. Contoh di gambar ini, bentukan lingkaran atau rumah tanpa pintu tidak akan bisa terjadi kalau berdasarkan 2 dimensi. Seberapa besar sih ini? Bagaimana pencahayaannya? Kalau ini kemudian ditutup, ada atapnya, di mana dia harus ada bukaan dan segala macam. Jadi form itu benar-benar form yang 3 dimensional, bukan form yang 2 dimensional. Karena kaitannya dengan efek konteks lingkungan, efek konteks matahari dan segala macam. Di sini juga ada matahari dan segala macam.
Nah, masalah ini mana yang mau ditutup? Begitu. Itu Indah. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ada yang lain? Silakan. Jujuran aja ya. Memang seringkali saya beradu argumen dengan target studio dan segala macam itu. Kalau biasanya bimbingan saya minta, udahlah, nggak usah mikir denah dulu. Justru bentuknya bagaimana. Kemudian setelah itu jadi baru masukin ke denah. Studi masanya bagaimana dulu. Karena kalau udah denah itu kalian terpaku gitu. Gimana sesuai pada segala macam. Ketika sudah mulai harus dibentuk tampaknya, bentuk perspektifnya, udah mulai morat-marit dan kaku di sini. Kayak gini bentuknya juga tidak berangkat dari denah pasti, karena dia nggak dicowakan besar. Ya, kenapa ada kaca sedemikian lebar dan ada void di sini? Kalau berangkat dari denah ini nggak keluar. Jadi voidnya bagian ini. Kenapa kaca ini sangat penting dan kemudian kenapa bentuknya ini menjadi bentuk seperti ini? Karena kaca ini mempunyai fungsi untuk menerangi sampai ke bagian bawah. Oh, no. Ada lagi? Kalau hanya sekedar satu lantai sih mungkin tidak seribet, tapi kalau udah mulai 2 lantai atau lahan sempit dan segala macam, bentuk benar-benar punya peranan penting banding mendahulukan atau menyelesaikan denah itu kan hanya gambar teknis dari sebuah zonasi yang sudah ditentukan. Seperti ini. Ini tidak akan keluar bentuk kreatif seperti ini kalau berangkatnya hanya langsung dari denah. Karena dia harus memperhitungkan tangga ini terhadap sirkulasi yang ini. Ini bentuknya nggak ada. Ini kalau ada potongannya, seluruh potongannya main potongan standar. Gitu. Silakan kalau ada yang lain. Hanya sekedar aksi pen juga sebenarnya. Yep. Cukup kah? Jadi coba seminggu ini kalian buat transformasi bentuknya, terserah mau bilang transformasi bentuk, mau bilang meshing, terserah, pokoknya 3 dimensional dari produk kalian itu keluar. Nanti minggu depan coba kita seperti ini, saya akan coba bongkar beberapa contoh dan kaitan dengan pendekatan perancangan. Apa sih itu pendekatan perancangan? Karena dari kemarin saya lihat juga ada beberapa yang memunculkan green architecture lah, sustainable dan segala macam. Ada beberapa hal-hal yang kurang pas. Jadi mulai minggu depan kita akan cross check ke belakang. Jadi contoh-contoh kasus yang saya tampilkan, saya akan juga cek tugas-tugas sebelumnya. Nyambung apa enggak? Setelah itu baru nanti terakhir semoga kalian sanggup membuat UAS-nya dalam bentuk seperti ini. Portofolio seperti ini. Sebuah lengkap. Jadi ini sebenarnya kan ini kan programnya dari goal, dari fact, kemudian
kemudian ada analisis sedikit, ada transformasi bentuk sedikit. Sayang di sini memang tidak ada presiden, tapi bisa aja dengan mudah presiden ditempelkan dari presiden tentang ini tadi di Kalimantan, masukkan nanti bentuk seperti ini, beberapa di Kalimantan jelas ini suku Dayak Bidayuh di Sarawak, satu ini juga seperti itu di Kalimantan Barat, yang ini di Sarawak, yang di Kalimantan. Seru gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, Maaf Pak, untuk transformasi bentuknya itu kita udah termasuk atapnya belum Pak? Atau baru bentuk bangunan aja? kalau mau diselesaikan sampai atap silahkan. Kalau hanya mencoba mentransformasikan zonasi ya nggak masalah, karena akan proses selanjutnya. Jadi tugas-tugas ini bukan tugas yang kemudian tidak bisa diperbaiki, silakan kalian perbaiki. Ya, jadi prosesnya maju, kalau ada perlu perbaikan ya udah lagi feedback gitu, sehingga bisa menghasilkan bentuk nanti yang disebut final ya ketika UAS itu keseluruhan. Saya hanya target goal utama kalau di bahasa akademiknya, learning outcome-nya adalah mahasiswa yang mengikuti teori dan metode perancangan arsitektur ini di semester mata kuliah di semester 3 mampu membuat ini pola berpikir dari programming sampai ke desain. Nah, dengan target besar seperti ini, kemudian saya pecah-pecah tugasnya menjadi programming kecil-kecil, fungsional dan segala macam, sampai terakhirnya adalah menyusun konsep. Nah, dalam perjalanan waktu pasti ada perbaikan, silakan Anda perbaiki. Perbaikannya apakah harus dikumpul? Enggak, nanti aja di belakang. Di penyempurnaannya di belakang. Ya. Jadi kalau nanti Pak transformasinya belum sampai atap ya nggak masalah, karena yang ini pun kan kalau kalian lihat di sini juga kan masih global ya, karena bentuknya aja terlihat dan ini terjadi bentuknya global, nggak masalah, cukup di sini. Hanya kemudian sesuaikan dengan programming, permasalahan perancangannya, apakah sudah sesuai atau enggak, sesuai dengan aktivitasnya, sesuai dengan zonasi yang sudah kalian kumpulkan kemarin, apakah ada masukan dari studi presiden itu yang perlu ditampilkan. Kembali lagi, boleh sketsa silahkan, nggak masalah. Saya dari awal itu saya tidak peduli dengan tampilannya, yang saya peduli itu bagaimana logiknya, logika berpikir. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak. Sudah siang-siang seperti ini, dan lumayan cuacanya lumayan panas masih. Sampai jumpa minggu depan. Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Oke, langsung ada yang buat. Oke.